Baik, kita masih membahas soal nomor 5 ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan D dan E. Ya, di bagian yang pertama kita telah mengerjakan pertanyaan A, B, dan C. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan D dan E. Garis min X plus 9Y min 3 sama dengan 0 dirotasi dengan R2 bundaran R1. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang B. Masih ingat ya? Untuk pertanyaan B, ini solusinya adalah B double aksen negatif 8,2. Nah, ini koordinatnya sama. Kenapa seperti ini? Karena R2 bundaran R1 ya, untuk R1 itu kan menyatakan rotasi sejauh 90 derajat. Lalu R2 ini menyatakan rotasi sejauh 270 derajat. Nah, kebetulan dua-duanya berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian dengan pusat rotasi ada di titik O 0,0. Nah, artinya kalau R2 bundaran R1 ya, yang dikerjakan dulu adalah R1. Diputar sejauh 90 derajat, kemudian dilanjutkan diputar sejauh 270 derajat. Nah, ini kalau kita jumlahkan 90 ditambah 270 ini sama dengan 360 derajat. Nah, artinya apa? Artinya titik B dan garis ini diputar sejauh 360 derajat. Itu kan satu putaran penuh, ya. Kalau ada sebuah titik atau sebuah garis diputar satu putaran penuh, maka bayangannya akan kembali ke titik semula atau ke garis semula. Jadi dengan prinsip yang sama untuk pertanyaan yang D ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya Dek ya. Nah, nanti langsung saja ini jawabannya adalah negatif X, tinggal ditulis ulang ini ya, plus 9Y min 3 sama dengan 0. Jadi akan kembali ke garis semula. Tetapi kita akan coba kita buktikan dengan menggunakan rumus ya. Oke, komposisi rotasi pada sebuah fungsi. Jadi garis kemudian parabola ini adalah contoh dari sebuah fungsi ya. Kita mengacu kepada rumus komposisi rotasi pada sebuah titik. Jadi kita misalkan saja kita punya titik A secara umum koordinatnya adalah X, Y ya. Titik A ini kita rotasi dengan R2 bundaran R1. Maka nanti rumusnya adalah kita pakai bantuan matriks ya, X double aksen, Y double aksen itu akan sama dengan matriks R2 ya, matriks R2 berarti cos R2 itu 270 derajat ya sudutnya, berarti cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat. Nah, ini harus dihafalkan ya. Cos theta min sin theta cos theta. Ya, ini adalah matriks R2. Kita kalikan dengan matriks R1. Sudutnya 90 derajat, berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Nah, kita kalikan dengan matriks XY. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan. Nah, kita hitung ini. Cos 270 0 ya kan. Sin 270 min 1 berarti ini plus 1. Nah, cos 90 0 ini 0, sin 91 min sin 90 min 1 ya, kita kalikan dengan matriks XY. Nah, kita lanjutkan di atas ya. Jadi kita punya X double aksen, Y double aksen, ini akan sama dengan perkalian matriks ya, baris kali kolom. Atau ini saya beri keterangan dulu supaya enak ya. Ini A double aksen, kemudian ini R2, ini R1, kemudian ini adalah matriks A ya. Oke, yang kita kalikan dulu adalah matriks R2 kali R1 ya, baris kali kolom ya. Berarti 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya 0 kali min 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0. Ya, min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Min 1 kali min 1 ya sama dengan 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 1. Nah, ini kan matriks identitas, ya kan? Ini matriks identitas 1 0 0 1 ya, matriks identitas ordo 2 kali 2. Nah, ingat matriks identitas itu identik dengan angka 1. Kita tahu kalau angka 1 dikalikan bilangan berapapun itu akan sama dengan bilangan itu sendiri, ya kan? Berarti kalau matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun itu akan sama dengan matriks itu sendiri. Maka tanpa perlu dihitung, nanti X double aksen, Y double aksen ya, itu akan sama dengan matriks XY. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan ya Dek ya,
Berarti nanti X itu sama dengan X double aksen, lalu Y sama dengan Y double aksen. Nah, selanjutnya persamaan ini bisa kita substitusikan, kita masukkan kembali ke persamaan yang ditanyakan di soal. Jadi, kalau kita ketemu X diganti dengan X double aksen. Kemudian kalau kita ketemu Y diganti dengan Y double aksen, ya. Oke, langsung ya. Jadi kalau min X itu akan sama dengan min X double aksen. Plus 9Y berarti plus 9Y double aksen dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya tanda double aksen di sini sudah boleh dihilangkan ya. Maka kita akan dapatkan negatif X plus 9Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini kalau adik-adik perhatikan persamaan min X plus 9Y min 3 sama dengan 0 itu kan sama persis dengan persamaan garis yang ditanyakan di soal. Berarti terbukti ya. Jadi kalau ada sebuah persamaan garis dirotasikan dengan R2 bundaran R1, nanti persamaan garis bayangannya adalah kembali ke persamaan itu sendiri. Ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang E. Parabola 2Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 4 ya. Dirotasikan dengan R4 bundaran R3 ya, R4 bundaran R3. R4 di sini menyatakan rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, berarti hati-hati ini tandanya negatif ya. Pusatnya di P 1, negatif 1. Kemudian R3 ini menyatakan rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam dengan pusat di P 1, negatif 1. Ini juga negatif ya tandanya karena searah jarum jam. Nah, kalau ketemu soal semacam ini ya, R4 bundaran R3, maka ini harus dilakukan secara bertahap ya. Kita akan cari dulu bayangan A aksen ya. A aksen itu adalah bayangan ketika sebuah titik dirotasi oleh R3. Jadi urut-urutannya begini. Nanti kita punya A ya, X, Y. Nah, ini dirotasi oleh R3. Jadinya adalah A aksen ya Dek ya, X aksen, Y aksen. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi R4, kita akan dapatkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, berarti yang kita kerjakan dulu adalah R3 ya. Coba kita kerjakan di sini bersama-sama ya. Berarti X double aksen, X aksen ya. X aksen, Y aksen itu akan sama dengan matriks R berapa ini? R3 ya, matriks R3. Matriks R3 adalah cos min 180 derajat, min sin min 180 derajat, cos negatif 180 derajat. Sebentar ini keliru ya. Cos min sin cos ya. Nah, ini cos min sin cos. Berarti ini sin min 180 derajat, cos 180 derajat. Nah, ini dikalikan dengan matriks X ya dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, apa itu A dan B? A dan B di sini adalah titik pusat rotasinya. Jadi nanti A-nya 1, B-nya min 1 ya. Ini kebetulan sama ya, A-nya 1, B-nya min 1. Kemudian ditambah lagi dengan matriks AB. Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Cos min 180 itu kan sama dengan cos 180. Ingat aturan sudut negatif ya pada trigonometri, atau saya tulis ulang ya supaya semakin ingat. Kalau kita punya cos min theta itu akan sama dengan cos theta. Selanjutnya kalau kita punya sin min theta itu sama dengan min sin theta ya. Nah, cos min 180 derajat itu sama dengan cos 180. Berarti ini negatif 1. Nah, seperti ini. Sin min 180 ini jelas sama dengan 0 ya kan. Sin 180 itu sama dengan sin 0. Nah, kemudian kita kalikan dengan X min A ya. X dikurangi A. Berarti X dikurangi 1, lalu Y dikurangi negatif 1. Berarti ini Y plus 1 ditambah 1 min 1. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya.
Oke, kita kalikan satu persatu ini, berarti baris kali kolom ya. Min 1 kali X min 1. Min 1 kali X min 1 berarti min X plus 1. Ya kan? Jadi min X plus 1. Ingat ini satu kesatuan ya Dek ya. Min X plus 1 ditambah 0. Nah, nolnya tidak perlu ditulis. 0 kali X min 1 ditambah min 1 kali Y plus 1. Ya, berarti min Y min 1 ditambah 1 min 1 ya. Oke, penjumlahan matriks gampang ya. Min X plus 1 ditambah 1 ya sama dengan min X plus 2. Min Y min 1 ditambah min 1 sama dengan min Y min 2 ya. Nah, berarti ini adalah X aksen, yang ini adalah Y aksen. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya X aksen Y aksen yang adalah A aksen ya Dek ya. Ini diputar lagi oleh R4. Nah, diputar lagi oleh R4 ya. Sehingga nanti rumusnya adalah X double aksen Y double aksen itu akan sama dengan matriks R4 ya. Matriks R4 berarti cos min 90 derajat. Kemudian min sin min 90 derajat. Lalu sin min 90 derajat cos min 90 derajat ya. Dikalikan dengan matriks ini ya, min X plus 2, jangan lupa dikurangi dengan A ya, dikurangi dengan 1, kemudian bawahnya min Y min 2 dikurangi dengan negatif 1, ini berarti plus 1, lalu ditambah dengan matriks P 1 negatif 1. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal dihitung ini. Cos min 90 sama dengan 0 ya kan. Sin min 90 berarti min sin 90, ini min 1. Berarti kalau ini min 1, maka yang di sini pasti plus 1 kan begitu. Lalu ini min X plus 1 min Y min 1 ya kan. Lalu ditambah dengan 1 min 1. Baik, baris kali kolom ya. Baris kali kolom 0 kali min X plus 1 0 ditambah 1 kali min Y min 1. Berarti ini akan sama dengan berapa ini? Ini akan sama dengan min Y min 1 ya kan. Lalu min 1 kali dalam kurung min X plus 1 ya, berarti min 1 kali min X kan plus X. Kemudian min 1 kali min 1 sama dengan min 1 seperti ini ya, ditambah 0. Nah, tidak perlu ditulis ya. Lalu ini masih ditambah dengan matriks 1 min 1. Nah, nanti hasil akhirnya berarti kita lanjutkan di sini aja ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini. Berarti X double aksen Y double aksen itu akan sama dengan min Y min 1 plus 1. Berarti di sini minus Y. Ya, kemudian X min 1 ditambah min 1 berarti ini X minus 2. Nah, maka kita akan dapatkan persamaan. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Maaf ini loncat-loncat ini. Jadi X double aksen itu sama dengan negatif Y. Berarti langsung saja ini Y sama dengan min X double aksen ya. Kemudian Y double aksen sama dengan X min 2. Nah, maka X sama dengan Y double aksen plus 2. Nah, nantinya persamaan inilah yang kita masukkan, kita substitusikan kembali ke persamaan parabola yang diketahui di soal ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, kita tulis lagi ya supaya tidak lupa. Jadi Y itu sama dengan min X double aksen. Ya, saya tulis di sini ya. Y itu sama dengan min X double aksen. Kemudian X sama dengan Y double aksen plus 2. Ya. X sama dengan Y double aksen plus 2. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Ya, pokoknya kalau ketemu X
berarti diganti dengan Y double aksen plus 2. Kalau ketemu Y diganti dengan minus X double aksen ya. Langsung ya. Baik, berarti 2Y 2 kali min X double aksen sama dengan 2X kuadrat, berarti 2 kali dalam kurung Y double aksen plus 2 dikuadratkan dikurangi 3X 3 kali dalam kurung Y double aksen plus 2 ditambah 4. Nah, selanjutnya double aksen yang ada di sini semuanya bisa kita hilangkan. Ya, Dek ya. Berarti kita akan dapatkan minus 2X ditambah sebentar, ini sama dengan ya. Nah, minus 2X sama dengan, ini kita kuadratkan dulu, berarti 2 kali Y kuadrat ditambah 4 ditambah 4Y ya. Lalu dikurangi, ini kita kali masuk, min 3Y min 6 ditambah 4. Kemudian giliran yang ini yang kita kali masuk ya, 2Y kuadrat ditambah 8 ditambah 8Y dikurangi 3Y min 6 plus 4 berarti min 2 ya. Coba kita rapikan ya. Jadi min 2X sama dengan 2Y kuadrat 8Y dikurang 3Y sama dengan 5Y. Nah, plus 8 dikurang 2 sama dengan plus 6. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Jadi parabola ini ketika dirotasi dengan R4 bundaran R3, maka parabola bayangannya adalah yang ini. Min 2X sama dengan 2Y kuadrat plus 5Y plus 6. Baik, demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor 5 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.